Bab 1719. Setelah mengatakan semuanya ini, Carlos juga pergi. Hanya tersisa Lorenzo seorang diri dalam pekarangan yang besar itu. Ia masih berdiri di tempatnya menatap anak-anak yang semakin menjauh. Ada kekecewaan yang terpancar dari matanya. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Aku hanya tahu satu cerita ini. Saat ia kecil dulu, tidak ada seorang pun yang pernah membacakan dongeng untuknya. Kisah ini juga diceritakan oleh seseorang kepadanya beberapa tahun yang lalu, sehingga ia menceritakan satu-satunya kisah yang pernah ia dengar kepada anak-anak. Saya sama sekali tidak menyangka kalau cerita ini akan menakuti mereka. Ia juga merasa begitu tidak berdaya. Sekarang ia dapat merasakan betapa sulitnya mengurus anak-anak, yang bahkan lebih sulit daripada pergi memancing. Jangan menangis. Jangan menangis. Papi bukan sengaja ingin menakuti kalian. Tracy masih berusaha menenangkan ketiga anak kecil itu. Ketiga anak malang itu masih terlihat pucat dengan air mata berlinang. Carla saat ini sudah merasa jauh lebih baik. Namun, ia masih mencengkeram dadanya, merasa gelisah. Anak-anak, jangan takut. Jangan takut. Akan nenek buatkan kurma merah dan teh jahe untuk kalian. Minum teh hangat itu baik untuk menenangkan pikiran. Bibi Riana membawakan teh kurma merah dan menuangkan masing-masing secangkir untuk mereka. Anak-anak pun duduk di atas sofa. Tangan kecil mereka memegang cangkir teh, dengan patuh meminumnya. Bibi Riana merasa sedih melihat wajah kecil mereka yang memucat. Ia kembali membawakan bakpao babi untuk mereka. Perlahan-lahan, anak-anak pun akhirnya dapat tenang kembali. Saat itu juga, Paula datang melaporkan bahwa Daniel sudah selesai menjalani pengobatan, dan Thomas serta Hartono sedang membantunya berganti pakaian. Tracy bergegas menyuruhnya untuk mengawasi anak-anak, lalu ia segera menuju ke ruang perawatan menemui Daniel. Saat itu, Dewi keluar dari halaman belakang dan berpapasan langsung dengan Tracy. Ia pun buru-buru bertanya, apa bajingan itu sudah pergi? Tracy terpana sejenak, lalu tersenyum canggung. Kakak belum pergi, ia sudah berjanji ingin makan malam bersama. Kenapa masih belum pergi juga? Dewi mengerutkan bibirnya. Wajahnya terlihat tidak senang. Padahal, ia tidak pernah suka berkumpul ramai-ramai. Kakak memang lebih suka menyendiri. Tapi ini juga rumahnya. Tracy tersenyum dan berkata, selain itu, kakak ipar dan anak-anak juga ada di sini. Ia mau pergi kemana? Dewi tidak suka panggilan menjijikkan ini. Itu, apa kamu bisa mengubah panggilan ini? Sudahlah, kakak ipar, aku mau melihat suamiku dulu. Sebaiknya kakak ipar temani anak-anak saja sambil makan camilan. Sebentar lagi aku akan segera kembali. Tracy pun bergegas menemui Daniel. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia buru-buru pergi dan memerintah Anne, tolong antar nyonya ke depan. Baik, Anne berkata dengan hormat. Silahkan lewat sini nyonya. Dewi tidak punya pilihan lain selain mengikuti Anne ke depan untuk menemui anak-anak. Tracy tiba di ruang perawatan dan melihat Daniel yang terbaring lemas di atas ranjang. Hatinya terasa perih. Saat itu, Thomas dan Hartono sudah menggantikan pakaian Daniel, hendak merapikan rambutnya. Biar aku saja, Tracy berkata dengan suara parau. Kalian boleh keluar. Ini. Thomas sedikit keberatan. Nyonya, Tuan Daniel cukup berat. Aku khawatir nyonya tidak dapat menopangnya. Aku bisa. Tracy bersikeras. Pergilah. Baik, Thomas tidak berani berkata lebih banyak lagi. Ia mengajak Hartono keluar, namun tidak berani pergi terlalu jauh. Setelah Tracy mengeringkan rambut, Daniel, ia menyelimutinya dan membiarkannya tidur sejenak. Namun, Daniel terbangun dan berkata dengan suara parau. Terima kasih sayang. Kamu sudah bangun. Tracy memegang wajahnya dan bertanya dengan lembut. Istirahatlah dengan baik. Serahkan hal lainnya padaku. Aku belum makan malam. Sudut bibir Daniel terangkat. Ia berkata sambil bercanda. Perutku lapar. Kalau begitu, aku akan minta Bibi Riana membawakan makan malam. Tidak perlu. Daniel memegang tangannya dan menatapnya dengan lembut. Suamimu tidak selemah itu. Sayang. Tracy menatapnya. Matanya memerah. Dasar bodoh. Kenapa menangis? Daniel menyeka air matanya. Suamimu sekarang dalam masa pemulihan.
kamu dapat melihat dengan jelas bagaimana hasil perawatan yang telah kujalani tiap hari. Mungkin saja aku bisa melakukannya malam ini. Tracy tertawa terbahak-bahak setelah digoda olehnya. Bab 1720. Lihat dirimu. Sebentar menangis. Sebentar tertawa. Benar-benar konyol. Daniel memegangi wajah Tracy dengan penuh kasih sambil menatapnya dengan lembut. Sayang. Tracy melemparkan tubuhnya ke arah Daniel dan memeluknya erat-erat. Cepatlah sembuh. Jangan khawatir. Daniel menganggukkan kepalanya. Lalu menepuk-nepuk punggungnya dengan pelan. Ayo, bantu aku berdiri. Kita harus keluar. Seluruh keluarga sedang menunggu kita makan bersama. Ya, Tracy membantu duduk di atas kursi roda. Merapikan pakaian dan rambutnya. Lalu mendorongnya keluar. Thomas dan Hartono sedang di luar. Ketika mereka melihat keduanya keluar, mereka bergegas menghampiri untuk menyambutnya melaksanakan perayaan. Tuan Daniel. Daniel memberi isyarat agar mereka tidak perlu banyak bicara. Ketika mereka semua tiba di ruang tamu, Carlos, Charles dan Carla pun segera berlari. Papi, Mami. Anak baik. Daniel menatap anak-anaknya sambil tersenyum. Meskipun ia masih merasa lemah, namun ia masih terlihat begitu bersemangat. Seolah-olah ingin memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Apa Tuan Daniel baik-baik saja? Bibi Riana menatapnya dengan sedih sambil berlinang air mata. Lumayan. Daniel mengangkat lengannya. Sengaja dibuat kuat. Bibi Riana tertawa terbahak-bahak, sambil menyeka air matanya. Lalu berkata, bagus, bagus. Ayo, siapkan makan malam. Anak-anak pasti sudah lapar. Perintah Daniel. Iya. Aku akan menyiapkannya sekarang. Bibi Riana segera menyiapkan makan malam. Aku akan memanggil kakak. Tracy mendorong kursi rodanya ke arah Charles. Charles, tolong dorong papi ke ruang makan. Ya, Charles bergegas mendorong kursi roda. Lalu Carlos dan Carla juga datang membantu. Daniel merasa sangat bersyukur melihat ketiga anaknya. Ia dengan lembut mengingatkan. Hati-hati, perhatikan kaki kalian. Papi tenang saja. Tracy terlebih dahulu mengajak Dewi dan ketiga anaknya untuk pergi ke ruang tamu. Baru memanggil Lorenzo. Saat itu, Lorenzo masih merenung sambil minum teh di pekarangan rumah. Tracy mengajaknya makan. Namun ia berkata dengan datar, aku tidak makan malam. Jarang sekali kita sekeluarga bisa berkumpul bersama. Anggap saja kita kumpul-kumpul secara keseluruhan biasa. Tracy tersenyum menatapnya. Apa yang ingin dibicarakan? Lorenzo melihat jam tangannya. Setelah mereka semua selesai makan saja, baru memanggil aku. Ia bermaksud ingin membawa Dewi bersama anak-anak pulang setelah mereka selesai makan nanti. Kakak, saat Tracy masih ingin berbicara, tiba-tiba terdengar suara anak kecil. Papi, sudah waktunya makan. Lorenzo mendongak menatap ke arah datangnya suara dan melihat Tini dengan takut-takut berdiri tidak jauh darinya. Ia dengan lemah memperhatikan sambil meremas tangan kecilnya dengan gugup, tidak berani mendekatinya. Ayo makan, papi. Winnie juga berteriak, namun, ia bersembunyi di belakang pilar dan tidak berani keluar, seolah-olah takut papinya akan menakutinya lagi. Hanya Betty yang menatap Lorenzo dengan galak. Cepatlah, semua orang menunggumu. Lorenzo tidak punya pilihan selain meletakkan cangkir tehnya, lalu berdiri dan berjalan ke arah mereka. Namun, ketika ia baru saja mulai melangkah, ketiga anak itu langsung berlari ketakutan. Lorenzo pun seketika menghentikan langkahnya. Ia mengernyitkan keningnya. Wajahnya terlihat tak berdaya. Apa yang terjadi? Kamu bahkan tidak melakukan apapun. Mengapa mereka begitu takut padanya? Ayo, Kak. Tracy mengambil kesempatan ini untuk langsung menarik Lorenzo masuk. Lorenzo yang tidak terbiasa melakukan kontak fisik dengan orang lain, segera menarik kembali tangannya. Tracy hanya tersenyum dan mengikutinya dengan patuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setibanya di ruang makan, mereka dapat mendengar suara canda Daniel dengan anak-anak dari ruangan. Anak-anak itu tertawa gembira, dan bahkan Dewi yang berada di sebelahnya juga ikut tertawa. Melihat pemandangan ini, Lorenzo memutar matanya. Dasar kekanak-kanakan. Lucu sekali. Ayo, ceritakan sekali lagi. Ceritakan sekali lagi. Dewi bersama anak-anak berseru menyemangatinya. Sudah waktunya makan.
Melihat Lorenzo datang, Daniel segera menyapanya. Silahkan, semuanya sedang menunggumu. Ia memberikan kursinya pada Lorenzo. Bagaimanapun, Lorenzo adalah saudara iparnya, juga berusia lebih tua darinya. Bab 1721. Lorenzo duduk di kursinya. Suasana pun seketika menegang. Keceriaan dan kehangatan tadi segera sirna. Anak-anak pun berubah gelisah. Bahkan Dewi juga terlihat tidak senyaman sebelumnya. Kita sekeluarga jarang bisa berkumpul seperti ini. Jadi kita harus bersulang. Untuk mencairkan suasana, Tracy pun mengangkat gelas anggurnya. Daniel segera mengikutinya dengan mengangkat gelas anggurnya. Meskipun isinya hanya minuman biasa. Anak-anak juga mengikuti Daniel dan mengangkat gelas mereka. Dewi juga mengikuti mereka. Seketika, semua orang pun memandang Lorenzo. Lorenzo juga akhirnya mengangkat gelas anggurnya. Yeay, senang sekali. Tracy bersorak gembira. Aku berharap keluarga kita dapat sering berkumpul seperti ini nantinya. Ayo, bersulang, bersulang. Semua orang saling mendentingkan gelas mereka dan minum dengan gembira. Namun, tidak ada yang berani mendentingkan gelasnya dengan Lorenzo. Daniel bersulang dengan Tracy dan anak-anak. Ketika ia hendak minum, ia melihat wajah Lorenzo yang kecewa. Ia pun bergegas bersulang dengannya. Tangan Lorenzo sejenak mematung. Kemudian, ia pun pelan-pelan mendentingkan gelasnya. Keduanya pun meneguk minumannya dalam diam. Waktunya makan. Tracy mengumumkan dengan gembira. Lalu mengambilkan makanan untuk anak-anak. Daniel juga mengobrol dengan anak-anak. Kalian tadi main apa saja? Apa ada yang main ayunan atau perosotan? Aku main ayunan. Tini mengangkat tangan kecilnya dan berkata dengan penuh semangat. Kak Charles mendorongku dari belakang. Jadi aku bisa berayun begitu tinggi. Seru sekali. Aku main perosotan. Winnie berkata dengan imut. Tapi, Paman tidak ada di bawah untuk menangkapku. Aku agak takut karena perosotannya lumayan tinggi. Kalau begitu, lain kali Paman akan menunggumu di bawah untuk menangkapmu. Daniel berkata dengan lembut. Atau, biar papimu saja yang menangkapmu. Ia menatap Lorenzo sejenak sambil mengatakannya. Lorenzo juga menatap Winnie. Winnie segera menggelengkan kepalanya dengan lemah. Tidak mau. Tidak mau. Aku tidak mau papi yang menangkapku. Hah, Daniel mengangkat alisnya. Kenapa? Papi lebih tinggi dari paman. Jadi ia bisa menangkap dan memelukmu erat-erat. Aku takut. Winnie langsung berubah ketakutan setelah memandangi tangan Lorenzo. Ia bergegas meringkuk dalam pelukan Dewi. Ada apa? Dewi buru-buru memeluk Winnie. Apa papi menyakitimu? Papi baru saja menceritakan kisah hantu pada kami. Tini mengambil kesempatan itu untuk mengadu padanya. Benar-benar menakutkan. Iya. Papi bahkan mengulurkan tangannya untuk menakut-nakuti kita. Winnie kembali berlinangan air mata sambil menceritakan semuanya. Cerita itu benar-benar menakutkan. Hingga Kak Charles dan Kak Carla juga ikut ketakutan. Wajah Bitty dipenuhi amarah. Daniel tercengang. Apa ia benar-benar menceritakan kisah hantu pada anak-anak sekecil ini? Tini, Winnie, Bitty. Tracy bergegas membantu Lorenzo menjelaskan. Papi kalian hanya bercanda. Bukan bermaksud menakut-nakuti kalian. Benar, hanya bercanda saja. Daniel juga membantu membela Lorenzo. Ia takut Dewi dan Lorenzo akan bertengkar di meja makan. Cerita seperti apa? Hingga semenakutkan itu? Dewi bertanya pada Lorenzo dengan penasaran. Aku hanya pernah mendengar satu cerita. Lorenzo menggoyangkan gelas anggurnya. Lalu mengernyitkan alisnya dengan dingin. Menurutmu cerita apa? Apa cerita tentang orang yang ditabrak mobil hingga tubuhnya hancur? Lalu tangannya tidak ditemukan. Dewi berkata dengan gembira. Hahaha. Menakutkan apanya? Cerita itu malah seru. Daniel dan Tracy sama-sama tercengang. Mereka saling memandang satu. Apa kamu pernah mendengarnya? Aku yang menceritakan kisah itu padanya. Dewi berkata dengan wajah yang berseri-seri. Ia terlihat begitu bangga. Waktu itu, aku menceritakan sebuah cerita untuk menakutinya. Dia sendiri juga ketakutan. Hahaha. Tracy dan Daniel tidak mampu berkata-kata. Memang benar, pasangan yang mirip sikapnya, selalu ditakdirkan bersama. Mereka semua mengira Dewi akan kehilangan kesabarannya dan memarahi Lorenzo. Ternyata,
Ia sendiri yang menceritakan kisah ini. Bab 1722. Mami yang menceritakannya. Ketiga anak itu begitu terkejut. Namun, raut wajah mereka segera berubah. Mereka pun berkata sambil tersenyum. Ternyata cerita itu dari Mami. Mami benar-benar hebat. Benar-benar hebat. Lorenzo menatap ketiga anak kecil itu dengan tercengang. Apa-apaan ini? Kalau ia yang menceritakannya, ia malah diadukan pada orang-orang. Namun, kalau Mami yang menceritakannya, malah dipuji hebat. Hihihi. Dewi memegang wajah ketiga anak kecil itu, dan mencium mereka kuat-kuat. Mami akan menceritakan lagi pada kalian malam ini. Mami tahu banyak cerita seperti ini. Benar-benar seru. Sambil mengatakannya, ia juga berpaling menatap Carlos, Charles dan Carla. Kalian juga boleh ikut mendengarkan. Tidak, tidak perlu. Tidak perlu. Charles dan Carla berubah ketakutan hingga wajah kecil mereka putih memucat. Mereka terus menggeleng-gelengkan kepala dan menggoyang-goyangkan tangan mereka. Carlos mengernyitkan kening. Tak mampu berkata-kata. Mami, kami tidak ingin mendengarkan cerita lagi. Kami ingin main perosotan. Ketiga anak kecil itu sebenarnya masih merasa takut setelah mendengar cerita itu. Mereka tidak ingin mendengarnya lagi. Namun, dalam hati mereka, Mami mereka adalah Mami yang terbaik di dunia. Oleh karena itu, apapun yang Maminya lakukan, mereka akan mendukungnya tanpa syarat. Setelah makan malam, Mami akan menemani kalian main. Dewi mengambilkan makanan untuk mereka, dan berkata sambil tersenyum, sayap ayam ini enak. Semua makanan di rumah Bibi enak-enak, jauh lebih enak daripada makanan di negara Emron yang dingin itu. Lorenzo melihat betapa bahagia ketiga anaknya itu dengan ibunya, yang belum pernah ia lihat selama ini. Ia tidak tahu bagaimana bisa terus mempertahankan suasana kekeluargaan seperti ini, seolah-olah kehangatan ini begitu jauh darinya. Carlos, Charles dan Carla, ayo makan nasi ketan dengan daging iga. Tracy juga mengambilkan makanan untuk ketiga anaknya. Terima kasih Mami. Ayo, Mami juga makan. Meskipun anak-anaknya telah bertumbuh lebih besar dan tidak manja seperti Tini, Winnie, dan Bitty. Namun, mereka masih menempel dengan orang tua mereka. Sebelumnya, aku tidak mengenal kebahagiaan. Namun, sekarang aku mengetahui bahwa memiliki istri yang penuh kasih sayang dan anak-anak yang berbakti itu adalah sebuah kebahagiaan. Daniel berkata, sebenarnya, pikiran anak-anak itu begitu sederhana. Jika kamu menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka, hubungan kalian pasti akan semakin dekat. Apa kamu sedang mengajariku? Lorenzo memelototinya. Urus saja masalahmu sendiri. Hehehe. Daniel tersenyum tak berdaya. Kakak iparnya ini memang selalu menjaga gengsinya setiap saat. Kakak, ucapannya itu sangat masuk akal. Ketika Tracy hendak membantu suaminya untuk meluruskan keadaan, tiba-tiba Dewi berkata, lihat saja bagaimana sikapnya sebagai seorang ayah, lalu bandingkan dengan dirimu. Alis Lorenzo bertaut. Ketika ia hendak berbicara, ia melihat ekspresi sedih ketiga anaknya. Ia pun menelan kembali ucapannya dan berusaha menahan suaranya. Kamu harus banyak-banyak belajar darinya. Dewi kembali menasihatinya. Tini, Winnie dan Bitty sama sepertiku, menyukai makanan-makanan tradisional. Jadi, untuk selanjutnya kamu perlu mempekerjakan lebih banyak koki-koki yang ahli memasak masakan tradisional. Selain itu, belajarlah bagaimana keluarga lain mempersiapkan banyak alat permainan untuk anak-anak di halaman belakang mereka. Kalau tidak, bagaimana anak-anak sekecil ini bisa betah tinggal di rumah? Dewi, kakak ipar, ayo coba sup ini. Ketika Lorenzo hendak marah, Tracy bergegas mencairkan suasana dengan menuangkan semangkuk sup untuk Dewi. Terima kasih Tracy. Dewi melemparkan senyuman hangat kepada Tracy. Kamu sendiri belajarlah dari adikku. Lorenzo mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya. Lembut, perhatian, dan mengerti banyak hal. Kamu, kita sama-sama belajar untuk saling mengerti satu sama lain. Tracy berkata sambil tersenyum. Dulu setiap kali Daniel dan aku berduaan, kami sering bertengkar dan beradu mulut. Karakter kami berdua sama-sama keras. Tidak ada yang mau mengalah. Setelah melalui banyak hal, kami berdua pelan-pelan belajar untuk tumbuh dewasa.
belajar berempati, serta bagaimana mengatasi masalah keluarga secara dewasa. Karena itulah, hari ini kalian dapat melihat hubungan kita seperti ini. Benar, dalam hidup ini, kita harus selalu tak henti-hentinya mengintrospeksi diri kita sendiri. Bab 1723. Membangun keluarga tidak lebih mudah daripada membangun sebuah bisnis. Hanya saja, banyak orang yang menghabiskan pikiran mereka untuk fokus bekerja, tetapi tidak mau mencurahkan energi mereka untuk membina keluarga. Itu benar. Kalian berdua harus sama-sama berjuang. Tracy dan Daniel saling mendukung satu sama lain, saling menceritakan pengalaman mereka. Setelah mendengarnya, Lorenzo dan Dewi bersama-sama mengernyitkan kening mereka, dan berkata serempak, "Cukup, tidak perlu dibahas lagi." Selesai mengatakan semuanya itu, keduanya pun tanpa sadar saling memandang, kemudian langsung memalingkan wajah mereka, saling mengacuhkan satu sama lain. "Kalian berdua benar-benar kompak," canda Daniel. "Memang benar, jalan hidup masing-masing orang harus dilalui sendiri. Tidak peduli orang lain mengatakan apa, tidak akan ada gunanya." "Iya," Tracy mengangguk, dan mengambil sepotong tulang iga untuknya. "Sayang, ayo coba ini." "Terima kasih sayang." Daniel mengecup keningnya. Keduanya terlihat begitu harmonis. Namun, Dewi malah merinding dan merasa mual. Lorenzo begitu iri. Ia menatap Dewi dengan tidak senang. Hatinya membayangkan alangkah baiknya jika Dewi bisa bersikap seperti ini terhadapnya. Setelah makan malam selesai, anak-anak pun pergi bermain di taman. Daniel mengajak mereka berempat duduk di gazebo taman, agar mereka dapat mengawasi anak-anak sambil menikmati indahnya cahaya bulan. Setelah makan malam selesai, anak-anak pun pergi bermain di taman. Lorenzo ingin menolaknya, tetapi Dewi langsung setuju. Tracy segera meminta Bibi Riana untuk menyiapkan teh dan beberapa makanan ringan. Dewi langsung berjalan sambil melompat-lompat kecil menuju keluar, dan diikuti oleh Tracy yang mendorong Daniel di atas kursi roda. Lorenzo tidak punya pilihan lain selain mengikuti mereka. Pada malam hari ini, cahaya bulan begitu indah, dengan hangat menyinari taman itu, menghangatkan suasana. Gazebo itu terletak di atas bukit, sehingga mereka bisa mengawasi anak-anak yang sedang bermain di taman. Di bawah sinar rembulan dan semerbak aroma teh, suasana pun terasa begitu hangat dan romantis. Dewi melambai kepada anak-anak sambil berkata dengan gembira, "Sekarang, aku baru sadar kalau ternyata hidup dalam keluarga kaya begitu menyenangkan. Dulu, ia terjebak dalam rumah keluarga Moore, seperti terkurung di penjara. Sehingga dengan segenap hatinya, ia benar-benar ingin melarikan diri, bahkan hingga mati pun tidak bersedia tinggal di sisi Lorenzo. Dulu juga terasa begitu suram dan membosankan, tapi kemudian semuanya berubah." Tracy berkata sambil tersenyum, "Taman di rumah kakak begitu besar, jadi nanti kita dapat membangun lebih banyak fasilitas hiburan untuk anak-anak, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka." Lorenzo tidak menjawabnya, namun juga tidak menolaknya. "Intinya, aku sudah terbiasa hidup bebas. Aku suka berkeliling dunia, tidak suka menetap di satu tempat saja." Dewi mengemukakan pemikirannya sendiri. "Jangan ada yang berharap untuk dapat mengurungku. Kamu sudah punya anak, tapi masih mau berkeliaran." Lorenzo berkata dengan tidak senang. "Apa ada ibu sepertimu? Anak-anak ikut denganku. Aku akan mempersiapkan semuanya untuk mereka. Tapi kamu malah berusaha merebut mereka, juga mengutus orang untuk menangkapku." Dewi berkata dengan penuh amarah, "Kamu juga bukan ayah yang baik. Jadi jangan mengatai orang lain. Kamu, sudah, jangan bertengkar lagi." Daniel bergegas melerai. "Yang terpenting saat ini adalah menjalani pengobatan lebih dulu." Benar. Dewi menemukan alasan untuk dirinya, lalu segera berkata, "Penyakit adik iparmu belum sembuh, jadi aku tidak bisa pergi. Yang penting ia tidak mati." Lorenzo berkata dengan dingin, "Kalau ia benar-benar ingin sembuh total, pergi saja berobat ke negara Emron. Apa kamu tidak punya hati nurani? Tutup mulutmu." Baru saja mengucapkan beberapa kalimat, keduanya sudah bertengkar lagi. Daniel tidak dapat berkata-kata lagi. Tracy berusaha melerai keduanya, namun tidak dapat memotong perkataan mereka.
Daniel menuangkan secangkir teh untuk Tracy. Dan pasangan itu pun meminum teh sambil menikmati indahnya bulan, mengabaikan pertengkaran mereka. Sadar kalau pertengkaran mereka sendiri itu membosankan, keduanya pun berhenti berdebat dan duduk masing-masing di samping, saling mengabaikan satu sama lain. Apa sudah selesai bertengkarnya? Daniel berkata dengan penuh kesabaran pada Lorenzo. Maksudku, menjalani pengobatan tadi, bukan untuk penyakitku, tapi untuk penyakitmu. Ketika Lorenzo mendengarnya, wajahnya seketika berubah. Apa maksudmu? Apa kamu tahu tentang penyakitku? Ia menatap Dewi dengan penuh amarah. Dewi pun bergegas menggelengkan kepalanya. Bukan aku yang memberitahunya. Aku tidak mengatakan apapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.